Hari ini Kak Vira dan Kak Feni akan melaksanakan Bina Iman Anak untuk hari Minggu ke-13. Gimana kabar adik-adik semuanya? Pasti sehat-sehat dong ya. Jangan lupa cuci tangan yang bersih, makan yang sehat, dan selalu berdoa dengan Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu nih adik-adik. Gimana ya caranya Kak Femi? Caranya, sikap doa yang baik, tutup mata, dan siapkan hati. Yuk adik-adik, kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini. Sekarang kami ingin melaksanakan Bina Iman Anak. Berkatilah supaya semua pelajaran hari ini dapat berguna untuk masa depan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh ya Kak Vira, sebelum mulai mari kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa dan dilanjutkan dengan Kasih Yesus. Nah, adik-adik di rumah udah siap belum? Harus udah siap ya. Kakaknya gimana? Udah dong. Oke, kita langsung nyanyi ya adik-adik. 1, 2, 3. Selamat pagi Bapa, tak lupa terima kasih. Bapa sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah tambah indahnya kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Yeay! Sekarang Kak Vira akan melanjutkan dengan membacakan Injil hari ini. Nah, sebelum kakak bacain Injil, kakak mau nanya deh, adik-adik di rumah selama liburan ini baik-baik nggak sama keluarga? Kayak misalnya nih, adik-adik di rumah kalau sama kakaknya selalu baik, terus kakaknya kalau sama adiknya selalu mau tolongin, terus kalau ada pekerjaan rumah dibantuin, terus saling main bareng, saling berbagi mainan. Nah, adik-adik udah ngelakuin itu belum sama di rumah aja? Karena di sini Kak Vira mau ceritain kalau Tuhan Yesus itu ngasih tahu kita buat selalu mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Bacaan hari ini diambil dari Matius bab 10 ayat 37 sampai 42. Jadi Tuhan Yesus berfirman kepada kita semua bahwa barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih dariku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan memberi upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Oke, jadi di situ Tuhan Yesus bilang ke kita semua kalau kita itu harus mau memikul salib Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah mau mengampuni seluruh dosa kita. Caranya gimana sih adik-adik? Ada yang tahu nggak? Oke, Kak Vira bakal kasih tahu ke kalian gimana caranya kita bisa mengasihi sesama kita. Pertama, kalian bisa membantu orang tua. Seperti apa nih? Seperti merapikan tempat tidur, mencuci piring, merapikan mainan, dan lain sebagainya. Terus kalau adik-adik di rumah punya saudara, gimana sih cara mengasihinya? Caranya tuh gampang. Misalnya dengan berbagi mainan,
dengan membantu adiknya mengerjakan tugas, terus selalu bermain bersama, tidak bertengkar, menghibur kalau misalkan ada saudaranya yang sedih, dan masih banyak lagi. Karena Tuhan Yesus itu seneng banget kalau adik-adik mau mengasihi orang lain. Oh iya adik-adik, nggak cuma sama sesama kita, tapi kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus. Caranya itu dengan rajin berdoa, rajin ikut gereja meskipun di rumah aja, terus dengan cara membuat tanda salib yang benar, dan yang paling penting terus percaya dengan Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak sih kalau Tuhan Yesus itu telah mengajarkan ke kita semua untuk selalu mengasihi orang-orang meskipun ia musuh kita sendiri. Misalnya ada teman adik-adik yang nyebelin, pernah jahat ke adik-adik. Nah, kalian semua harus bisa mengampuni mereka karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus paling senang sama anak yang mau dan berani mengampuni sesamanya. Oke deh, ceritanya sampai di situ aja. Dan sekarang Kak Fira mau panggil Kak Femi lagi. 1, 2, 3. Yeay! Oke adik-adik, sekarang adalah sesi kreativitas. Karena temanya adalah saling mengasihi, maka kreativitasnya kita akan membuat orang dari kertas yang bergandengan tangan satu dengan lain. Pasti adik-adik udah nungguin ini kan dari tadi, makanya langsung aja yuk Kak. Yuk! Nah adik-adik, bahannya itu simpel banget loh. Kalian butuh kertas HVS A4, gunting, spidol, lem, dan krayon. Pertama-tama lipat kertasnya menjadi 2 seperti ini. Ujungnya disamain ya adik-adik. Selanjutnya kita lipat lagi. Dan kita lipat 1 kali lagi. Udah jadi nih Kak. Oke, sekarang siapkan spidolnya dan kita mau menggambar. Dan pastikan kalian itu gambarnya di bagian yang ujungnya kelipet. Pertama kita buat kepalanya dulu, tapi garisnya jangan sampai mentok ya adik-adik. Dan ingat, bikinnya di bagian yang kelipet, bukan di bagian yang terbuka. Selanjutnya lehernya, garis tangannya lagi, garis yang agak panjang buat badannya, garis kakinya sampai mentok, terakhir garis kakinya. Nah kalau udah kayak gini, adik-adik bisa langsung gunting. Dan kalau misalkan ini ketebelan dan susah buat adik-adik, adik-adik semua bisa minta bantuan sama orang tuanya. Nah, punya Kak Vira udah jadi nih, hasilnya seperti ini ya. Aku juga nih. Sekarang tinggal kita buka ya. Tada! Jadi kita berhasil bikin 4 orang yang sedang bergandengan tangan. Ini kreativitas adik-adik semua buat tambahin gambar kayak gambar mata, gambar mulut lagi tersenyum. Adik-adik juga bisa nentuin yang mana yang laki-laki, yang mana perempuan. Misalnya yang laki-laki dikasih celana, yang perempuan dikasih rok atau dikasih pita, seperti itu. Caranya itu dari kertas-kertas yang tadi udah digunting, ini bisa dijadiin rok loh adik-adik. Nah, biar orang-orangan kertasnya lebih menarik, kalian bisa warnain pakai krayon tadi. Kak Vira dan Kak Femi akan memberikan contoh kepada adik-adik biar kalian bisa ngerti. Yeay, aku selesai. Nah, kalau punya Kak Vira kayak gini, ini ceritanya papahnya, mamahnya, kakak perempuan dan adik laki-laki. Kalau aku ini, yang ini ayahnya, ini ibu, yang ini kakak cowok, yang ini adik cowok. Jadi yang cewek kita berdua bisa kasih rok nih dari potongan-potongan kertas yang tadi udah kita gunain. Jadi nggak buang-buang kertas ya adik-adik. Betul, coba kita sambungin Kak Femi. Yeay! Oke adik-adik, untuk menutup Bina Iman yang seru banget tadi, mari kita nyanyikan lagu Aku Diberkati. Udah siap Kak Femi? Udah dong. 1, 2, 3. Aku di Berkati, sepanjang hariku diberkati. Dari bangun
mata dan membuat tanda salib dengan hikmat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, semoga apapun yang sudah kami pelajari dalam Bina Iman online dapat berguna untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti Bina Iman online kali ini. Tetap jaga kesehatan ya. Dadah.